Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maenda dari SMP 1 Kelangenan, akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisha Nauren. Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisha Nauren. Nadine adalah seorang anak gadis yang duduk di kelas 7 SMP. Nadine anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adiknya laki-laki masih duduk di bangku sekolah dasar. Nadine tinggal bersama keluarganya di lereng gunung, yaitu sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kanan dan kiri rumahnya adalah hamparan kebun yang tumbuh menghijau. Kemudian ada sebuah aliran sungai kecil yang airnya sangat jernih dan dingin. Kehidupan keluarga Nadine sederhana. Mereka makan memanfaatkan hasil berkebun, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bapaknya seorang sopir bus antar kota, sedangkan ibunya bekerja di kebun tetangga. Penghasilan orang tuanya sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah. Masyarakat di tempat mereka tinggal jarang yang melanjutkan sekolah, apalagi untuk anak perempuan. Biasanya setelah lulus SD atau SMP, mereka membantu di kebun. Hari ini tanggal 21 April bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Di sore hari yang cerah dan udara yang sejuk, Nadine duduk termenung di belakang rumahnya. Di atas bangku panjang yang terbuat dari bambu, Nadine terdiam. Tatapan matanya sangat jauh tertuju ke arah hilir sungai yang dengan gemericik air. Di atas bangkuannya terdapat sebuah buku yang berjudul Sisi Lain Kartini. Buku ini pemberian paman Nadine tahun lalu pada saat Nadine mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Nadine anak yang cerdas. Hampir setiap tahun dia menjadi juara kelas. Nadine terinspirasi dengan perjuangan Kartini yang memberikan kebebasan untuk kaum perempuan agar mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Bu, apakah aku boleh punya cita-cita menjadi dokter? Ya, boleh dong sayang. Makanya ibu dan bapak berjuang keras supaya kamu dan adik-adik bisa sekolah dan mencapai cita-cita kalian. Tapi kan Bu, sekolah zaman sekarang biayanya sangat mahal dan masyarakat di sekitar kita jarang yang sekolahnya sampai lanjut. Apalagi untuk anak-anak perempuan, Bu. Anakku, tugasmu adalah belajar yang rajin dan berprestasi. Untuk urusan biaya, biarlah menjadi tugas bapak dan ibu. Masalah kebiasaan masyarakat kita yang anak perempuannya tidak melanjutkan sekolah, ya biarlah, itu menjadi pilihan mereka. Masa depanmu ada pada pilihanmu nak. Ibu yakin bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak sayang. Iya Bu. Aku ingin seperti Kartini yang membawa perubahan positif untuk kaum perempuan Bu. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah dengan tersenyum. Ayah Nadine ini sedang berada di Jakarta. Pada jam istirahat, dia membeli minuman ke sebuah minimarket. Setelah membayar di kasir, beliau keluar dan tiba-tiba melihat seorang ibu yang berteriak minta tolong. Ternyata ibu tersebut dijamret. Saat turun dari mobilnya, datang seorang lelaki yang merebut paksa tas ibu tersebut. Ayah Nadine melihat lelaki tersebut lari. Dia langsung mengejar lelaki tersebut dan berusaha untuk merebut tas milik ibu tadi. Ayah Nadine berhasil mengambil tas tersebut, sedangkan lelaki bertopi lari entah kemana. Tas tersebut diberikan kepada pemiliknya. Ibu tersebut mengajak ayah Nadine duduk di kursi yang ada di depan minimarket. Dia berterima kasih kepada ayah Nadine, lalu memberikan beberapa lembar uang kepada ayah Nadine, tetapi ayah Nadine menolaknya. Siapa nama bapak? Saya Randy, Bu. Oh, Pak Randy. Perkenalkan, nama saya Olivia Maharani. Bapak tinggal di Jakarta. Rumah saya di kampung, Bu. Saya hanya bekerja di Jakarta ini sebagai sopir bus. Oh, gitu. Saya kebetulan dokter, Pak. Saya dinas di rumah sakit. Wah, jadi ibu ini seorang dokter ya? Iya, betul Pak Randy. Memangnya kenapa, Pak? Ah, tidak apa-apa, Bu. Saya jadi teringat dengan anak saya yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Wah, cita-cita yang mulia itu. Pasti Pak Randy bangga dengan anak Bapak. Iya, Bu, saya bangga. Tapi dengan kondisi ekonomi keluarga saya saat ini, rasanya tidak mungkin saya bisa membiayai anak saya untuk sekolah di kedokteran, Bu.
Setiap anak berhak mempunyai mimpi dalam hidupnya. Percayalah Pak, ketika kita yakin maka Tuhan akan memberikan jalan untuk meraihnya. Kalau Bapak berkenan, saya ingin bertemu dengan anak Bapak. Tentu saja boleh Bu. Anak saya juga pasti akan senang bertemu dengan Ibu Dokter. Mereka berdua menyepakati untuk bertemu di kampung halaman Pak Randy minggu depan. Dokter Olivia adalah seorang dokter spesialis paru-paru. Dia menangani pasien-pasien yang mengalami kasus COVID-19 dengan sangat ramah dan penuh kasih sayang. Selama masa pandemi, Dokter Olivia juga merupakan ketua yayasan pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Yayasan tersebut dikelola bersama dengan rekan-rekan dokter lainnya. Hari Minggu, Dokter Olivia berkunjung ke rumah Pak Randy. Dia disambut hangat oleh keluarga Pak Randy, termasuk Nadine yang sejak pagi tadi menunggu kedatangannya. Mereka berbincang sambil menikmati singkong rebus dan teh manis yang disajikan oleh istri Pak Randy. Nadine, Bapak pernah bercerita, katanya kamu ingin menjadi dokter ya? Iya Bu, iya betul Bu, tapi aku ragu, apakah aku bisa mencapai cita-citaku itu Bu? Karena budaya masyarakat di sini untuk anak perempuannya yang jarang yang melanjutkan sekolah, juga kondisi ekonomi keluargaku yang tidak mampu Bu. Nadine, Raden Ajeng Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Beliau berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi kamu harus tetap semangat untuk mengejar cita-citamu itu. Tapi bagaimana dengan biayanya Bu? Sekolah kedokteran kan sangat mahal. Untuk masalah biaya, kamu tidak usah khawatir ya. Saya akan ajukan kamu untuk mendapatkan beasiswa dari yayasan pendidikan yang saya kelola bersama teman-teman saya. Hah? Beneran Bu? Saya mau diajukan untuk dapat beasiswa. Iya betul Nadine. Saya akan ajukan beasiswa pendidikan untuk kamu dari mulai SMA sampai dengan kuliah kedokteran. Kamu harus rajin belajarnya ya, supaya nilai sekolah kamu bagus. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter. Ibu sudah membantu aku untuk meraih mimpiku. Seluruh keluarga Nadine bersyukur bahagia, bahkan sang ibu sampai meneteskan air matanya.